Hadirin dan pemirsa, kita lanjutkan debat. Kita kembali ke debat calon presiden, capres dan cawapres 2014 untuk menceritakan atau menggambarkan kepada kita semua visi dan misi mereka perihal pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan penegakan hukum. Saya ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, kami memang memberikan peraturan yang jelas bahwa jangan sampai ada tepuk tangan di saat ketika mereka sedang berbicara. Kenapa begitu? Karena ini untuk menghormati pemirsa yang di rumah, agar pemirsa yang di rumah bisa mendapatkan substansi yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh kedua pasangan. Saya akan mulai segmen kedua. Segmen kedua ini adalah pertanyaan yang terkait dengan visi dan misi yang Bapak-Bapak sudah sampaikan tadi. Akan saya berikan satu pertanyaan, yang itu akan saya mulai dengan pertanyaan pasangan nomor urut 2 dulu. Jadi satu pertanyaan untuk pasangan nomor 2 dan satu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1. Kita mulai ya, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Pertanyaan untuk Bapak dalam kaitan dengan visi dan misi yang tadi Bapak sampaikan begini. Tolong disimak. Dalam konstelasi Undang-Undang Dasar saat ini, garis-garis besar haluan negara tidak lagi dikenal. Karenanya pola pembangunan Indonesia ditetapkan melalui rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pembangunan jangka panjang, jelas diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang akan datang, supaya tidak ada keterputusan proses pembangunan. Pertanyaannya, dapatkah Anda sebagai calon presiden dan calon wakil presiden melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, dan apakah yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mempertahankan untuk hal-hal yang sudah dianggap berhasil, memperbaiki hal-hal yang Anda anggap belum terlalu berhasil, dan kemudian mengubah hal-hal yang belum berhasil. Kira-kira begitu. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit untuk menjawab. Saya persilahkan kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang sebaiknya perencanaan dalam jangka yang panjang itu menjadi titik acuan bagi siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena tanpa itu pembangunan kita akan terpotong-potong tergantung kepada pemimpinnya mau gaya apa. Sehingga menurut saya siapapun presidennya, yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, kita perbaiki, dan juga akan kita lanjutkan. Tetapi prinsip-prinsip, hal-hal yang prinsip juga harus kita isikan kepada pemerintahan yang baru kita nanti. Juga hal yang berkaitan dengan ideologi juga harus kita isikan kepada program-program yang akan kita kerjakan. Artinya kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah yang sudah ada, karena itu adalah sebuah haluan, sebuah titik akhir yang nantinya akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita. Untuk selanjutnya silakan Pak JK melanjutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Tentu kita harus melanjutkan, utamanya ialah target-target utama, tujuan berbangsa ini. Dan prinsip-prinsip utama, melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melaksanakan pemerintah yang bersifat otonomi, melaksanakan perintah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, melaksanakan pemerintah yang taat hukum. Dalam hal-hal kebijakan yang menyangkut 5 tahunan, tentu pemerintah yang melaksanakan tugas itu mengevaluasi tiap 5 tahun program-program itu. Contohnya adalah pada dewasa ini ekonomi kita merosot, defisit banyak, anggaran kita tidak berfungsi dengan betul,
maka tentu produksi minyak kita semua turun. Karena itulah pemerintah yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu. Tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini, sebelumnya pertumbuhan kita 7%, sekarang menurun 5%, semua itu harus dikoreksi hingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah yang tidak lebih mementingkan rutin dan tinggi yang tidak penting, itu harus reformasi. Karena itulah bagian kita untuk mencapai tujuan. Tanpa reformasi yang baik, begitu juga sistem pembinaan semangat kita, sehingga kita sebut revolusi mental, kadang harus dirubah. Baik sistem pendidikan, baik sistem semangat, bagaimana hukum, jangan banyak korupsi, harus tegas semuanya. Hal-hal itulah tugas pemerintah yang akan datang untuk melaksanakan, bahwa itu membutuhkan koreksi, harus, karena pemerintah dibentuk untuk membuat perubahan. Tanpa pemerintah yang buat perubahan, bukan pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan itu. Namun prinsip pokok tetap dijaga. Prinsip pokok tujuan, prinsip pokok asasi, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip pokok bagaimana berotonomi, memberikan kewenangan yang baik kepada daerah, karena daerah lah yang harus memutuskan itu. Bagaimana desa harus dibangun yang baik, karena desa lah yang menjadi sumber dana kita semua. Bagaimana usaha kecil harus diberikan keutamaan, karena usaha kecil lah menjadi inti dari pokok permasalahan kesejahteraan rakyat ini. Tanpa itu semua, maka kita tidak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Bagaimana efektifnya? Pemerintah yang bersih adalah pemberian efektif, bukan pemerintah yang hanya besar, yang hanya gagah. Pemerintah efektif melayani secepat-cepatnya. Seperti dikatakan tadi Pak Jokowi, sistem pemerintahan apa yang lebih baik? Sistem pemerintahan yang transparan, yang terbuka, yang rakyatnya mengetahui itu. Itulah asas hubungannya antara demokrasi yang baik, pemerintahan yang baik, yang efektif, dan juga tata hukum yang baik. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan. Itulah asas kita. Masih mau ditambahkan? Bapak masih punya waktu sekitar 41 menit. Silahkan kalau masih mau ditambahkan, Pak Jokowi. Dan menurut kami yang paling penting itu memang perencanaan itu penting. Rencana itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Itulah tadi jawaban dari pasangan nomor urut 2, Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Sekarang kita akan menuju ke pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, tadi kami mendengarkan begitu banyak visi dan misi yang Anda ingin sampaikan. Tapi begini, sayangnya Indonesia masih dipersepsikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sebagaimana pandangan tergambar dari berbagai angka survei. Indonesia juga dilihat sebagai negara yang masih memiliki kinerja pemerintahan yang belum baik, kalau kita lihat dari indeks efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang memprihatinkan, Indonesia dilihat belum dapat melakukan perlindungan hak asasi manusia secara baik. Sebagai negara hukum, Indonesia masih dianggap belum mampu melakukan penegakan hukum secara adil, karena penegakan hukum Indonesia cenderung dianggap tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Lagi pula, masih banyak juga mafia peradilan di dalamnya. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo dan Pak Hatta, apa agenda khusus yang lebih detail, apa agenda khusus yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Silahkan yakinkan rakyat Indonesia bahwa Anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakan hukum yang adil, serta pelindung kuat atas hak-hak asasi manusia. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Memang kita rasakan inilah kelemahan-kelemahan bangsa kita sekarang. Korupsi, kinerja pemerintah yang kurang maksimal,
dan keadilan hanya kepada yang kuat, kepada yang kaya, ini kita rasakan. Tetapi ini semua menurut kami, ini adalah suatu akibat dari kebocoran kekayaan nasional yang besar. Dengan kebocoran yang besar yang diakibatkan oleh memang masalah sistemik, akhirnya tidak ada sumber daya yang cukup untuk menjamin kualitas hidup para pejabat-pejabat aparatur negara yang menentukan jalannya pemerintahan. Artinya korupsi terjadi di Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut masa depan, takut pensiun. Gaji bupati umpamanya adalah sekitar 6-7 juta rupiah, padahal dia kampanye, dia ikut pilkada langsung, dia habis 15 miliar, ya kan? Demikian di mana-mana. Akibatnya dia akan ambil dari APBD. Sama menteri-menteri juga begitu. Menteri kalau tidak salah mungkin gajinya sekarang sekitar 18 juta rupiah. Padahal tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Karena kualitas hidup, rasa ketakutan ini, dan juga dengan sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita yang begitu liberal mewajibkan setiap pemimpin politik untuk harus cari uang untuk melaksanakan kampanye politik. Dengan demikian, dia akan mengandalkan kader-kader dia di DPR dan di departemen-departemen. Inilah sumber daripada masalah bangsa. Juga bahwa elit bangsa Indonesia selama berapa puluh tahun ini, menurut pendapat saya agak lengah membiarkan sumber-sumber daya ekonomi kita terlalu banyak mengalir keluar bangsa kita. Nah, kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri, hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat yang penting harus dijamin kualitas hidupnya. Sebagai contoh, Hakim Agung di Inggris gajinya terbesar, lebih besar dari Perdana Menteri. Ini strategi kami. Kami ingin menutupi pertama kebocoran. Ya. Kita kalau bicara ingin memperbaiki ini, ingin perbaiki itu, ujung-ujungnya urusan uang, urusan duit. Karena itulah penegak-penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerial, kemampuan teknisnya, pendidikan, ini harus diperbaiki. Ini semua butuh investasi dana yang besar. Kemudian rekrutmen, saya sependapat dengan Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Kita harus rekrut orang-orang terbaik dengan sistem yang terbuka, transparansi, penggunaan teknologi informatika yang terbaru. Saya sangat sependapat, e-government, sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Dengan kita mengurangi kebocoran, kita punya dana, kita perbaiki kualitas hidup, baru kita hasilkan suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi, yang berkinerja tinggi, yang melayani rakyat dan melindungi hak-hak rakyatnya. Saya kira itu. Masih ada waktu 31 ya, saya ingin menambahkan, kita harus agresif di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu strategi kita harus jelas. Perkuat KPK. KPK memiliki 5 tugas pokok. 2 tugas pokok utama saya kira sudah tepat. Dan 8 kebijakan yang diterapkan KPK harus kita dukung. Yang pertama adalah pencegahan. Ini membangun sistem building yang baik. Yang kedua monitor. Sehingga seluruh institusi-institusi harus dapat dipertanggungjawabkan seluruh kinerjanya.
waktu selesai saya kira. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta. Anda sudah mendengarkan paparan yang lugas, yang jelas dari para kandidat. Anda sudah dengarkan. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya nanti. Sesi berikutnya itu adalah sesi di mana saya akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan tema masing-masing satu, dan masing-masing akan menjawab dengan waktu yang akan ditentukan. Tentu ini sangat Anda nantikan, karenanya jangan kemana-mana, kita kembali debat kandidat calon presiden dan calon wakil presiden sesaat lagi. Segmen ini saya akan melontarkan pertanyaan dalam kaitan dengan tema ini. Satu pertanyaan yang akan dijawab oleh berdua secara berurutan, dan satu lagi pertanyaan yang akan juga dijawab secara berurutan. Pertama, karena tadi terakhir ke Pak Jokowi, maka pertanyaan ini saya akan sampaikan duluan kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Hatta Rajasa. Karena pertanyaannya agak panjang, jadi mohon barangkali bisa disimak. Begitu juga untuk Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, mohon disimak betul. Pertanyaan pada segmen 3 ini, Anda akan diberikan waktu 4 menit untuk menjawabnya. Begini, biaya pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dirasakan sangat mahal. Ini terlihat dari besarnya biaya pengelolaan organisasi partai politik hingga biaya pencalonan dan pemilihan anggota parlemen. Proses demokrasi yang mahal ini seringkali menjadi penyebab terjadinya perilaku koruptif di kalangan pengurus partai dan anggota parlemen. Kalau kita baca data Global Barometer Corruption, menyebutkan bahwa partai politik dan parlemen adalah pelaku tindak koruptif paling utama di begitu banyak negara. Jadi bukan hanya sekedar Indonesia kasus ini. Pada saat yang sama, Anda sebagai kandidat calon presiden dan calon wakil presiden disokong oleh partai-partai yang tentu memiliki potensi mengidap masalah ini. Padahal bila Anda kelak menjabat presiden dan wakil presiden, dukungan kuat dari partai-partai politik melalui koalisi di parlemen sangat Anda perlukan agar pemerintahan dapat berjalan secara stabil. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti, apa langkah-langkah nyata yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pemerintahan Anda bersih, efektif, serta stabil, pada saat yang sama mampu menghindarkan diri dari kemungkinan rongrongan partai-partai politik yang telah mendukung Anda dengan meminta Anda untuk balas budi dengan memberikan berbagai kemudahan mendapatkan uang? Begitu pertanyaannya. Saya persilahkan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, 4 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, memang ini adalah inti masalah yang kita hadapi sekarang. Tetapi saya percaya dengan adagium bahwa tidak ada pengikut yang jelek, hanya ada pemimpin-pemimpin yang jelek. Jadi apabila kita sebagai pemimpin, kita tegas meyakinkan para mitra kita, anggota kita, bahwa kita bergabung dengan syarat kita tidak akan merongrong anggaran negara, APBN, APBD, 1 sen pun. Ini adalah syarat saya kepada mitra-mitra saya, dan di semua partai banyak kader-kader yang baik. Di semua partai banyak patriot-patriot yang ingin bekerja untuk negara dan bangsa. Nah, inilah yang kita cari untuk bergabung, dan kita sepakat bahwa pada saat kita memimpin pemerintahan, hanya pengabdian kepada rakyat dan bangsa itu menjadi motif utama kita. Jadi kita sudah sepakat APBN dan APBD tidak boleh kita kurangi 1 sen pun. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi
kebutuhan demokrasi yang membutuhkan biaya dan ongkos politik. Saya sangat percaya bahwa ekonomi kita sangat besar, potensi kita sangat besar, kekayaan kita sangat besar. Kita harus mewujudkan suasana masyarakat yang modern, bahwa masyarakatlah yang harus merasa ingin menyumbang kepada partainya. Ini strategi yang kita harus terapkan. Kita harus minta anggota kita untuk berkorban mendukung perjuangan partai. Saya kira itu salah satu strategi yang bisa kita terapkan. Silahkan Ya, Pak Hatta. saya menambahkan, yang pertama, Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, Presiden memegang mandat rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik. Oleh sebab itu, jangan pernah permisif dan jangan pernah dalam koalisi tunduk kepada apa yang dimaui oleh partai-partai politik yang ada dalam koalisi. Oleh sebab itu, tegas di dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi misi yang dikembangkan, sesuai dengan RPJMN yang dikembangkan, dan sesuai pula dengan pembangunan jangka panjang sebagai guidance kita. Yang kedua, yang paling penting dan ini sangat mendasar, yaitu kita jangan menempatkan pemilihan SDM, baik menteri maupun pejabat-pejabat penting, itu didasarkan kepada alokasi kepada partai-partai politik. Ini harus tegas dan dijadikan budaya siapapun presidennya. Oleh sebab itu, yang terpenting nantinya itu adalah memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kabinet ahli atau zakon kabinet. Nah, yang ketiga yang paling penting juga adalah di dalam pembiayaan. Tadi dikatakan demokrasi kita yang sangat mahal, maka pemerintahan mendatang harus melakukan evaluasi kritis terhadap cara kita melaksanakan pemilihan pilkada, pemilihan legislatif yang tadi dikatakan syarat dengan uang. Oleh sebab itu, kami bertekad nanti akan menyempurnakan ini. Demokrasi harus sederhana, murah, dan tidak membebani rakyat. Dan demokrasi harus menghasilkan putra-putri terbaik. Apakah ia akan ada di legislatif, apakah ia akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, atau menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi demokrasi yang betul-betul dari rakyat untuk rakyat dan betul-betul menuju kepada kemakmuran. Terima kasih Pak Hatta Rajasa dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Tadi jawaban dari Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, waktu 4 menit dengan pertanyaan yang sama akan kita berikan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. 4 menit, kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Menurut kami yang paling penting, parpol harus berani merombak. Ada pola rekrutmen politik yang baru di parpol kita. Sehingga jelas siapa yang terbaik itulah yang diajukan. Seperti yang ada di partai kami. Saya bukan ketua partai, tapi saya dijadikan calon presiden karena ada rekam jejak dan ada, menurut saya, ada prestasi. Yang kedua, sejak awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerjasama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kita ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu, bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan membagi-bagi kue di depan, tetapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan koalisi kerjasama kita ada kerjasama ramping. Ini untuk menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan kampanye, kami juga ingin mendapatkan dukungan rakyat dari sisi pendanaan. Oleh sebab itu kami membuka rekening gotong royong, sumbangan dari rakyat
yang nantinya akan diaudit oleh lembaga yang kredibel, sehingga kami tidak bisa ditekan oleh siapapun, karena biaya kami akan kami buka secara transparan. Kami mempunyai rekam jejak untuk itu. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Kita menyadari memang bahwa biaya politik kita mahal akibat begitu banyak pilkada, begitu banyak pemilu di tanah air ini. Maka tentu yang harus kita perbaiki ialah sistem itu sendiri. Bagaimana pilkada disatukan lebih banyak sehingga efisiensi baik partai baik dan termasuk negara. Kedua, bagaimana rekrutmen menjadi hal yang sangat penting, bagaimana caranya tidak lagi seperti tahun lalu seperti ini. Kedua ialah memang adalah filosofi yang berbeda barangkali dari kami. Kami bersyukur seperti yang katakan Pak Jokowi, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji berapa 7-8 menteri sehingga tidak ikatan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan lebih tinggi. Kami tidak ada. Ini keikhlasan, ini tidak ada beban sama sekali. Ya kan? Itu yang menyebabkan kami biaya murah. Kalau biaya murah pasti tidak ada tekanan. Kalau biaya mahal ada tekanan, gitu kan? Kemudian tentu bahwa pengalaman kita semua, kami bersyukur. Ini partai tidak banyak, jadi berarti walaupun juga semua partai ikhlas, makin kecil lagi, tidak banyak. Jadi tidak Pak Moderator, apa yang diharapkan disangkakan bahwa kami akan tertekan, tidak sama sekali, karena semua ikhlas. Jadi itulah keikhlasanlah, ketujuanlah yang akan membentengi semua akibat negatif apabila akan terjadi dugaan-dugaan ini. Insya Allah kami akan bebas, kami sampaikan ke seluruh rakyat, kami akan bebas daripada itu, karena memang keikhlasan mendasari kita semuanya. Terima kasih. Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo, masih ada waktu 31 detik. Silahkan kalau masih mau ditambahkan. Ya, tradisi yang baru ini harus kita mulai. Bahwa yang menjadi capres tidak harus ketua umum partai. Seperti saya dan Pak JK, bukan ketua umum partai. Ini tradisi baru yang harus kita mulai. Dan saya kira dengan cara-cara seperti ini, nanti yang akan maju adalah yang terbaik, bukan yang ketua partai. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, lagi-lagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mohon untuk tidak tepuk tangan, tidak bergumam, tidak mengungkapkan sesuatu ketika belum saya persilahkan. Lagi-lagi sederhana, karena kita ingin menjaga agar perdebatan itu bisa didengarkan dengan baik. Jadi mohon Anda tidak untuk bertepuk tangan sebelum saya mempersilahkan. Lagi-lagi begitu, saya ingatkan sekali lagi ya. Sekian, begitulah tadi pertanyaan pertama yang kemudian sudah dijawab 4 menit oleh pasangan nomor 1 dan 4 menit oleh pasangan nomor 2. Kita pindah ke pertanyaan nomor 2. Tapi sekarang kita balik. Kita akan persilahkan dulu Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk menyimak, dan saya ingatkan juga barangkali bisa disimak pertanyaannya. Saya akan bacakan. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun dalam kerangka Kebineka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari cita-cita para pendiri bangsa. Sayangnya, saat ini kenyataan kadang-kadang berkata sebaliknya. Ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan kelompok mayoritas atas minoritas. Juga ada gejala sukuisme dalam pemerintahan daerah dan berbagai gejala lainnya yang telah nyata-nyata merusak semboyan dan cita-cita mengayomi Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Pertanyaannya adalah, mohon disimak, kerangka hukum apa yang akan Anda bangun? Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun untuk memperkuat terbangunnya masyarakat yang berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Yakinkan kepada rakyat Indonesia saat ini, yakinkan pada rakyat Indonesia bagaimana Anda akan menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika tersebut dari pihak-pihak manapun yang ingin merusaknya. Yakinkan pada kami bahwa Anda akan
tegas, tanpa pandang bulu, dalam berjuang dan melakukan penegakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia. 4 menit, Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, saya serahkan untuk Anda. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita, ini saya kira sudah final ya. Kita tidak, sebetulnya kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit itu lagi, karena itu sudah final. Sehingga waktu kita mengangkat, saya berikan contoh konkret, waktu mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, yang sudah melalui sebuah seleksi dan promosi terbuka, baik kompetensi manajerialnya, kemudian manajemen leadership, manajemen administrasinya sudah dilalui semuanya. Kemudian ada yang memprotes dan demo agar lurah itu diganti karena agama mayoritas yang ada di kelurahan itu adalah berbeda dengan agama yang dianut oleh lurah itu. Saya sampaikan bahwa itu sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sehingga sebetulnya saya tidak ingin berbicara mengenai hal itu lagi, karena juga banyak hal-hal yang contoh-contoh yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai hal itu, tetapi menurut saya itu sudah final dan sudah tidak perlu dibicarakan. Yang paling penting adalah dilaksanakan seperti yang tadi saya contohkan. Mungkin Pak JK, silakan dilanjutkan. Pak Yusuf Kalla, silakan. Waktu masih ada 2 menit. Terima kasih. Karena saudara moderator ingin keyakinan, kita itu hanya dapat seluruh rakyat Indonesia, Pak, yang keyakinan. Artinya itu hendak yakin kalau ada bukti. Kita bisa meyakinkan orang dengan pidato. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Jokowi, bahwa negara kita ini yang negara plural itu sangat meyakinkan. Semua agama, semua suku menjadi bahagian yang satu daripada negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya dan kami yakin akan melaksanakan itu. Tapi untuk lebih menekankan lagi keyakinan seluruh bangsa, kita tidak hanya bicara ide, kita bicara pelaksanaan. Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini ini, banyak negeri ini saling membunuh karena perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyelesaikan banyak hal di Poso, di Ambon, di Aceh. Saya tidak berbicara tentang harapan, saya berbicara tentang keyakinan. Saya tidak bicara tentang pidato, tapi saya menceritakan bahwa itu yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini cukup karena meyakinkan kepada kita semua bahwa kami bukan hanya bicara, kami datang dari hati kami datang daripada pelaksanaan kami datang kepada kesungguhan bahwa bangsa ini harus bersatu, bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu, karena hanya kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu dan kami laksanakan itu. Percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser daripada keyakinan ini. Terima kasih. Masih ada 1 menit, Pak. Masih Cukup. mau ditambahkan? Cukup? Pak, kita berikan tepuk tangan kalau itu. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan Pak Bapak masih mengingatnya, masih ini. Anda diberikan waktu 4 menit untuk menjawabnya. Saya persilahkan. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi adalah kerangka hukum apa yang akan dibangun untuk menjamin nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bicara itu, sebetulnya piranti hukum yang ada di bangsa kita sudah cukup. Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah sangat jelas, apalagi dalam versi yang asli tanggal 18 Agustus 1945. Dan kami juga saya kira sudah jelas dan tegas. Ya, kami yang mencalonkan orang minoritas menjadi wakil gubernurnya Saudara Joko Widodo, Saudara Ahok, waktu itu cukup kontroversial, tetapi saya sebagai pimpinan Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina,
sayalah yang keras mempertahankan waktu ada serangan-serangan bahwa tidak baik atau tidak mungkin orang minoritas menjadi wakil gubernur. Saya kira saya mengambil satu sikap yang diketahui oleh umum, yaitu komitmen kita terus menerus, tetapi intinya bukan kerangka hukum. Menurut saya intinya adalah pendidikan, intinya adalah contoh, intinya adalah keteladanan daripada semua unsur pimpinan. Jadi saya menegaskan di sini bahwa kami dalam kegiatan sehari-hari terus-menerus berusaha memelihara suasana Bhinneka Tunggal Ika itu. Dalam rekrutmen politik kita benar-benar menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Memberi kesempatan politik juga demikian. Jadi kerangka hukumnya sudah bagus, tinggal penegakannya dan keteladanan yang harus diberikan. Dan untuk itu saya kira komitmen Partai Gerindra itu sangat jelas. Partai-partai lain juga di tempat kami sangat jelas. Kami tidak main-main dengan masalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Pak Hatta. Silahkan Pak Hatta, masih ada satu. Keberagaman dan kebinekaan adalah rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara dan harus kita jaga dengan baik. Negeri ini dibangun atas dasar keinginan bersama untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diaduk oleh sentimen kesejarahan dari rasa nasionalisme dan multikulturalisme. Meniadakan satu di antara itu hanya akan merusak yang satunya. Oleh sebab itu kebinekaan adalah harga mati bagi kita semua, dan kekuatan bangsa kita justru terletak keberagaman dan perbedaan itu. Oleh sebab itu kami berdua meyakini bahwa keberagaman, kebinekaan, perbedaan adalah rahmat, justru menjadi kekuatan kita dan kemampuan kita untuk merawat, memelihara, menjaga, saling menghormati, saling melindungi, yang mayoritas melindungi yang minoritas menghormati yang mayoritas, apapun latar belakangnya adalah kekuatan bangsa ini. Dan saya yakin kita akan menjadi besar, bangsa ini menjadi besar manakala kita mampu merawat itu semua, menjaga itu semua, dan menjadikannya sebuah kekuatan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang unggul di abad-abad ini dan abad mendatang. Terima kasih. Cukup, Pak. Silakan. Anda sudah mendengarkan jawaban masing-masing kandidat, pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Kita akan pindah ke segmen keempat sesaat lagi. Segmen 4 ini barangkali akan jauh lebih seru, karena segmen 4 ini adalah para kandidat akan saling bertanya. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa akan memberikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Begitu juga sebaliknya. Nanti akan diberikan kesempatan. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali ke debat calon presiden dan wakil presiden sesaat lagi. Dan hadirin sekalian, kita akan lanjutkan perdebatan ini masuk ke sesi yang keempat. Sesi yang keempat itu seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing pihak akan memberikan satu pertanyaan kepada pihak yang satunya. Tapi dengan aturan kira-kira begini Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, begitu juga Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda diberikan kesempatan untuk bertanya 1 menit, lalu kemudian akan dijawab 3 menit, lalu akan diklarifikasi, akan ditanggapi lah jawaban itu selama 3 menit, dan kami memberikan lagi 3 menit terakhir kepada Anda. Jadi dia akan berlempar 1 pertanyaan, 3 menit jawaban, 3 menit tanggapan, lalu 3 menit klarifikasi terakhir. Kira-kira begitu Pak aturannya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya akan berikan kesempatan, dibalik lagi. Saya berikan kesempatan dulu kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, untuk bertanya 1 menit kepada Pak Joko Widodo dan Pak JK. Lalu saya kembalikan ke Anda 3 menit, lalu akan kembali lagi ke mereka 3 menit.
Ya, saya persilahkan Anda membaca atau menyampaikan pertanyaan dari Anda. Pertanyaan apa yang sangat Anda ingin sampaikan kepada kandidat nomor urut 2? Saya berikan kesempatan 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Joko Widodo. Seandainya Anda jadi presiden, ada satu hal yang ingin kami tanya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah, bupati dan wali kota. Setelah dihitung, kalau pemilihan langsung 500 bupati kepala daerah, bupati wali kota itu kurang lebih membutuhkan biaya 13 triliun kalau pemilihan langsung. Kalau pemilihannya lewat DPRD, berarti kita menghemat 13 triliun. Bagaimana sikap Bapak tentang hal itu? Kemudian bagaimana sikap Bapak tentang tuntutan atau harapan banyak daerah ingin terus menambah pemekaran kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi baru. Padahal beban terhadap anggaran nasional sudah sangat-sangat berat. Cukup Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Pertanyaannya jelas ya. Jadi silahkan Anda diberikan kesempatan untuk menjawab 3 menit pertanyaan tersebut. Saya mulai dari sekarang. Silahkan. Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, saya kira pemilihan langsung kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur tetap dilaksanakan seperti sekarang. Hanya caranya yang teknisnya yang harus mungkin kita perbaiki. Dilaksanakan serentak untuk mengurangi biaya, baik di sebuah provinsi atau mungkin bisa di dalam sebuah negara. Tetapi ini memerlukan transisi yang agak lama. Kemudian yang kedua, mengenai pemekaran. Tempat-tempat yang memang sangat diperlukan untuk dimekarkan dalam rangka lebih mengembangkan provinsi atau daerah itu, tidak ada masalah. Tetapi dengan catatan, apabila nantinya sudah dimekarkan dan mereka tidak bisa mandiri dan mereka hanya membebani, bisa ditarik kembali dan dihapuskan lagi. Pemberiannya diperketat, pemberiannya dicek yang betul, dan yang paling penting jangan sampai ada lobby-lobby lagi, jangan sampai ada dengan cara menekan-menekan ke pusat, tetapi betul-betul dengan kalkulasi dan perhitungan yang betul-betul cermat, teliti, karena jangan sampai anggaran kita habiskan untuk pemekaran dan tidak menyasar pada pelayanan kepada masyarakat, tidak menyasar pada pembangunan di wilayah itu. Mau ditambahkan Pak Yusuf Kalla? Iya, terima kasih. Memang sistem pilkada kita yang begitu banyak, maka Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemilu yang terbanyak di dunia ini. Karena itulah maka, namun demikian pemilihan kepala daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang bahwa pemilihan kepala daerah harus demokratis. Dalam Undang-Undang dikatakan pemilihan langsung. Tentu yang sangat penting di sini, kita tidak akan hanya sekedar mengembalikannya kepada pilkada, tetapi menjamin proses pemilu kada itu berlangsung efisien. Contohnya tadi saya jelaskan bahwa kalau sekarang ada begitu satu provinsi berbeda-beda, harus disatukan semuanya, ada keseragaman sehingga negeri ini hanya 2 kali melaksanakan atau 3 kali melaksanakan pemilu secara bersamaan. Pemilu nasional DPR sekaligus bersamaan Pilpres pada 5 tahun akan datang. Nanti pemilihan kepala daerah secara bersamaan sehingga efisien, kampanyenya efisien, pelaksanaan efisien, sehingga tidak lagi membebani biaya sebesar itu. Karena apabila juga dikembalikan ke DPR, belum tentu murah juga, karena bisa-bisa di DPR itu terjadi permainan yang lebih hebat lagi daripada masyarakat. Sehingga kita harus menjamin sistemnya, menjamin demokratisnya, dan menjamin kualitas kepada yang dipilih. Itu tujuannya sikap pemilu seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Pak Prabowo dan Pak
Hatta Rajasa sudah mendengarkan barangkali dan mencatat, saya lihat tadi. Anda silahkan memberikan tanggapan, catatan kritis juga boleh terhadap jawaban yang diberikan dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Anda punya waktu 3 menit, saya persilahkan dari sekarang. Silahkan. Ya, saya diberi kesempatan Pak Prabowo untuk menanggapi. Walaupun tadi itu belum dijelaskan seperti apa yang disebut efisien itu, masih kualitatif, belum terukur, tapi memang kita harus melaksanakan sebuah pemilihan yang lebih sehat, yang lebih terukur, yang tidak terlalu boros dengan biaya. Walaupun Undang-Undang Dasar 45 kita tidak mewajibkan pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur secara langsung sebagaimana pemilihan presiden, namun pemilihan demokratis tersebut saat ini kalau melalui DPR memang masih memerlukan transisi waktu yang cukup kita perlukan. Oleh sebab itu memang esensinya adalah pemilihan langsung itu memang itulah yang dikehendaki oleh rakyat saat ini, namun memang harus kita lakukan dalam kondisi atau keadaan yang betul-betul bisa tidak membebani biaya yang tinggi. Misalkan kalau kita ambil contoh, saat ini sedang digagas untuk pemilihan secara serentak. Saya kira serentak ini akan menghemat biaya yang cukup menekan, cukup murah, dan ini memerlukan waktu yang ke depan ini untuk segera kita persiapkan dengan baik. Ya, ini pandangan kami terhadap itu. Masih ada Pak Prabowo barangkali mau menambahkan? Mohon, saya tadi kurang begitu jelas tentang pemekaran. Kriteria apa yang Bapak, ya daerah mana? Kalau satu daerah minta, daerah lain juga minta dan tidak dikasih, ini kira-kira bagaimana? Dari segi penghematan anggaran dan dari segi keadilan antara daerah. Ada satu kabupaten sebagai contoh yang jumlah penduduknya hanya 20.000, tapi dikasih pemekaran. Jadi di mana rasa keseimbangan keadilan dengan kabupaten yang umpamanya jumlah penduduknya 3 juta umpamanya. Jadi kami mohon kami ada suatu sikap ketegasan, kira-kira kriteria apa mengizinkan pemekaran baru dan tidak mengizinkan pemekaran baru. Apakah jumlah penduduk, apakah luas wilayah, apakah keamanan atau letak geografis, kira-kira di mana yang Bapak kira bisa jadi kriteria untuk mengizinkan penambahan provinsi atau penambahan kabupaten. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, kelihatannya ada yang harus Anda klarifikasi lebih lanjut dari pertanyaan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 3 menit. Saya persilahkan dari sekarang. Tentu saja banyak yang harus dikalkulasi, banyak yang harus dihitung. Yang pertama masalah potensi ekonomi yang ada. Apakah bisa menopang daerah itu untuk mandiri? Artinya ada pendapatan asli daerah yang nantinya bisa menggerakkan pemerintahan yang ada di sana. Kemudian juga yang kedua, apakah dengan dibuka daerah baru itu rakyat mendapatkan manfaatnya? Atau hanya elitnya yang mendapatkan manfaat? Karena yang banyak elitnya saja yang mendapatkan manfaat, tapi rakyatnya tidak mendapatkan manfaat. Tentu saja juga masalah keluasan wilayah itu juga menjadi perhitungan. Karena apa? Daerah yang luas kemudian hanya dipegang oleh misalnya satu bupati, itu sangat dalam melayani rakyatnya akan tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Sehingga ini juga harus menjadi pertimbangan. Jumlah penduduk
jumlah penduduk juga harus menjadi pertimbangan. Apakah penduduk yang hanya sedikit itu bisa diberikan? Saya kira bisa saja, tetapi dengan catatan bahwa nantinya pemekaran ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat, untuk masyarakat. Intinya adalah kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan bagi rakyat, kemanfaatan bagi warga. Arahnya ke sana, bukan memberikan keuntungan-keuntungan kepada elit-elit politik yang ada, yang meminta pemekaran itu. Pak Yusuf Kalla, ada yang mau tambahkan? Pertama, terima kasih kepada Hatta, Bapak setuju dengan kami, itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komentari lagi karena beliau 100% setuju. Kedua, menambahkan sedikit tentang pemekaran. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi, pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya ialah setiap daerah baru harus memberikan yang lebih baik. Lebih baik kesejahteraannya, lebih baik kemakmurannya, lebih baik investasinya, lebih baik pengelolaannya, dan juga demokrasinya yang baik. Jadi ukurannya tadi sudah dikorkan. Apakah luas daerah, luas penduduk, letak wilayah, tapi yang penting efektivitasnya, apakah itu memberikan lebih baik atau tidak. Begitu memberikan lebih baik, boleh kita pakai. Begitu efeknya jelek, kita harus bertindak yang lain lagi. Kalau perlu menyatukan kembali, itu undang-undang menjamin itu. Sehingga asas yang pokok, asas manfaat, bukan hanya asas geografis, bukan hanya asas penduduk, bukan asas letak, tapi asas manfaat, asas kemakmuran, asas kesejahteraan, dan jangkauan daripada pemerintah itu sendiri kepada daerahnya. Terima kasih. Cukup? Kita tepuk tangan. Pemirsa dan hadirin sekalian, pertanyaan pertama tadi dari pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor 2 sudah kita laksanakan. Sekarang kita balik. Jadi pertanyaan dari nomor urut 2, Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Anda punya waktu 1 menit, Pak. Saya persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi dalam awal pembicaraan ini, Pak Hatta mengungkapkan tentang visi misinya yang saya kutip, melindungi rakyat dan berbagai bentuk diskriminasi, gangguan, dan ancaman serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Itu dari Bapak. Kedua, dari Pak Prabowo mengatakan, tiada pengikut yang salah, hanya pemimpin yang salah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak ingin menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan menjaga hak asasi dipertahankan pada masa datang? Itu aja. Silakan, kalau ada yang mau tepuk tangan silakan. Saya ingatkan bahwa debat ini adalah untuk menggali misi visi, memberikan tanggapan, dan ini adalah hal yang harus dijawab. Akan kita berikan waktu 3 menit, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Kita mulai dari sekarang. Silakan, Pak. Baik, hak asasi manusia yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Kemudian tugas Undang-Undang Dasar yang diberikan kepada sebuah pemerintah republik adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tugas utama pemerintah. Sebuah pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah dari segala ancaman, apakah dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jadi saya sekian puluh tahun adalah abdi negara, petugas yang membela kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia, mencegah kelompok-kelompok radikal ataupun kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan mengancam keselamatan hidup orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah. Jadi manakala kita menghadapi kelompok-kelompok yang merakit bom, yang ingin menimbulkan huru-hara, yang mengancam kelangsungan hidup negara dan bangsa, ya, mereka ini ancaman terhadap hak asasi manusia. Nah, karena itu kewajiban seorang petugas, kewajiban seorang pembela negara dan bangsa melindungi segenap tumpah darah dari ancaman-ancaman tersebut. Dalam
pelaksanaan tugas sebagai prajurit, manakala kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yang menilai itu adalah atasan. Jadi saya mengerti Pak, arah Bapak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Saya tidak apa-apa, tetapi saya ada di sini, saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Apakah saya, kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, di negara kita, di Singapura, tetangga kita, memegang bom saja itu hukuman mati, wajib. Memegang saja, tidak melaporkan. Apalagi merakit, apalagi menyebarkan. Jadi saudara Pak Yusuf Kalla, saya bertanggung jawab dan hati nurani saya bersih. Saya pembela hak asasi manusia yang paling keras di Republik ini. Saya tidak ragu-ragu. Cukup Pak Prabowo. Silahkan tepuk tangan. Terima kasih dukungan. Tolong para hadirin sekalian, tolong lagi-lagi kita memberikan dukungan dengan batasan yang sudah kita sepakati tadi. Dan ini adalah penyampaian visi dan misi, dikaitkan dengan visi dan misi. Jadi pertanyaannya juga kira-kira ke arah yang sana. Ada waktu 3 menit dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk memberikan catatan terhadap dukungan, bisa catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya persilahkan 3 menit dari sekarang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo belum, mungkin saking semangatnya belum disampaikan hal-hal yang konkret ke depan akan dilakukan apa. Kemudian yang kedua juga belum dijawab mengenai masalah diskriminasi. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Kalla, juga belum dijawab karena terlalu semangatnya menjawab masalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami mohon agar ini lebih diberikan perhatian lagi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mau ditambahkan? Ya, terima kasih tadi atas beberapa penjelasannya. Maaf Pak, tadi saya masalah diskriminasi dan sebelum diskriminasi apa? Diskriminasi dan bagaimana konkretnya? Ya, konkretnya, pelaksanaan konkretnya. Ada 2 hal yang belum. Apa? Pak Yusuf Kalla mau menambahkan? Masih Anda punya waktu 2 menit. Pak Prabowo, terima kasih atas tadi penjelasannya. Pertanyaannya lebih minta penjelasan lagi. Bapak tadi mengatakan bahwa semua pelanggar itu pakai bom. Apakah tahun 98 itu? Tidak semua. Tidak semua ya. Pak jelas Prabowo, tidak semua Pak pakai bom. Okay. Jadi tidak semua dilesakan dengan alasan bom, gitu Pak ya? Pak Yusuf Kalla, mohon pertanyaannya jangan langsung direct, tetap pada saya, nanti akan saya persilakan. Begitu juga Pak Prabowo, mohon ya. Okay. Saya silakan Pak, silakan dilanjutkan. Masih ada punya waktu 1 menit. Iya. Jadi tidak semua pelanggaran HAM itu karena bom. Jadi tentu tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan balik, begitu Pak ya. Kedua pertanyaannya, Bapak mengatakan tadi terserah penilaian atasan. Apakah penilaian atasan Bapak waktu itu? Minta maaf karena saya tidak menganggap waktu itu, tapi Bapak menjawab tadi begitu. Sehingga karena yang banyak suatu penilaian lain. Jadi apa penilaian atasan Bapak tentang bagaimana menyelesaikan HAM pada masa lalu? Cukup? Cukup. Itu ya. Kita berikan tepuk tangan. Saya berikan kesempatan 3 menit kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa
bisa memberikan klarifikasi, catatan, bahkan mungkin memberikan penjelasan yang lebih konkret dalam kaitan yang ditanyakan, termasuk 2 hal yang tadi yang belum ditanyakan. Ada 3 menit waktu untuk Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ya, kita mulai dari sekarang. Silahkan Pak. Jawaban terhadap Pak Joko Widodo, langkah-langkah konkret saya kira adalah di ujungnya adalah pendidikan. Masalah hak asasi manusia ini pendidikan di semua sektor, pendidikan di semua aparat, ya, pendidikan juga kepada pejabat-pejabat. Karena apa? Karena sering petugas diberi perintah, kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang dikorbankan dan disalahkan. Jadi ujungnya adalah pendidikan, dan pendidikan membutuhkan investasi. Tentang diskriminasi saya kira kita sudah sepakat, kita harus melawan diskriminasi, tapi ujungnya kembali pendidikan. Jadi seluruh urusan itu pendidikan. Kepada Pak Yusuf Kalla, saya sudah jawab tadi, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hatta Rajasa? Barangkali masih ada waktu 1 menit. Saya kira tadi yang disampaikan, ditanyakan Pak Yusuf Kalla kepada saya soal diskriminatif dan Pak Jokowi juga, memang salah satu hal yang paling mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita adalah jangan sampai ada diskriminatif dalam perlakuan hukum. Karena konteksnya tadi konteks hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu diskriminatif. Mereka harus sama di muka hukum, siapapun. Dan tidak boleh, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agama yang dianutnya, tidak boleh ada diskriminatif di negara Pancasila ini. Itu yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan diskriminatif. Jadi kita apabila diberi amanat oleh rakyat, diberikan mandat, maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini. Apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran? Apakah akses-akses kepada pendidikan? Apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam, penggunaan lahan dan sebagainya? Masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan terhadap warga negara kita. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami yang sangat serius apabila mendapatkan mandat dari rakyat. Terima kasih. Cukup Pak. Terima kasih. Anda silakan tepuk tangan. Pemirsa dan hadirin sekalian, Anda sudah mendengarkan sesi keempat, sesi yang ada lontaran saling bertanya antara kandidat, dan tadi kelihatannya ada catatan kritis, ada catatan klarifikasi, dan itu menjadi menarik untuk kita lihat kemudian. Kita akan pindah ke segmen kelima. Segmen kelima ini adalah segmen di mana saya akan memberikan 1 pertanyaan penutup. Jadi Anda kaitkan dengan misi visi Anda. Jadi misi visi Anda itu kan saya tadi perhatikan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, begitu juga Pak Joko Widodo dan Pak JK. Tapi ada banyak obstacle di antaranya. Apa yang Anda lakukan kira-kira untuk itu? Nanti akan saya tanyakan. Jangan kemana-mana. Kita kembali ke debat calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2014. Sesaat.